Apa yang harus kita lakukan jika pacar kita bersikap kasar terhadap kita, sedangkan kita sudah terlanjur cinta sama dia? Kamu terlanjur cinta sama dia. Terlanjur Sebenarnya cinta. bukan terlanjur cinta sih, terlanjur nafsu. Kan? Atau Iya sih. itulah pokoknya. Gini, ini mungkin jadi alasan kenapa kamu susah melepaskan dia dan kamu mengatasnamakan cinta. Oh ya. Ini alasannya, karena mungkin kamu dalam hubungan itu ada yang namanya investasi emosi. Ya, jadi kalau investasi uang kan kita membeli sesuatu ya dengan uang kita investasikan. Contoh, misalnya kita beli handphone, kita pasti menginvestasikan uang tertentu, Iya. nominal tertentu untuk bisa membeli handphone. Sama kayak misalnya kita mau beli minuman juga, pasti kita menyiapkan nominal tertentu untuk kita bisa membeli minuman. Nah, kebanyakan orang contoh kayak gini ya. Kalau misalnya kita udah pakai satu tisu ini, kemudian kita taruh di sini, kita jalan, kita nggak kayak ingat lagi tisu ini. Kenapa? Kita nggak punya nominal besar untuk membeli tisu ini. Oke. Investasinya sangat kecil, bahkan mungkin dikasih orang ya cuma satu. Ya, tapi berbeda ketika misalnya handphone kamu hilang. Kamu sangat sedih. Kenapa? Kamu punya nominal tertentu, kamu berinvestasi terhadap handphone kamu. Iya. Jadi ketika hilang, kamu sangat sakit. Nah, dalam hubungan seperti apa? Maksudnya investasi emosi. Investasi emosi dalam hubungan adalah waktu kamu sudah berikan bahkan tubuh kamu buat pasangan kamu. Investasi emosi tertinggi dalam sebuah hubungan adalah waktu kamu berikan tubuh kamu buat pasangan kamu. Makanya ada yang udah dipukul, ada yang diselingkuhin. Enggak, aku masih sayang, dia pasti berubah. Sorry, itu bukan cinta. Yes. Itu konsekuensi dari nafsu. Benar. Betul. Itu konsekuensi dari nafsu. Ya, nah, memang dalam perjalanannya aku nggak bisa menggeneralisasi semua seperti itu. Karena aku pernah layani satu orang, ketika mereka selalu hubungan mereka misalnya lagi berantakan dan mereka cerita case yang seperti yang tadi, kayak aku udah dipukul, selingkuhin, tapi kok masih sayang sama dia. Memang nggak semua karena seks, tapi ada beberapa orang yang aku temukan mereka seperti itu karena memang mereka sudah berikan hidupnya, misalnya pengorbanan waktunya, dia selalu anterin misalnya, itu kan investasi emosi. Tenaga kamu, usaha kamu, uang kamu, itu investasi emosi loh. Jadi ketika kamu sudah berkorban banyak, berinvestasi banyak, orang itu pergi, sakit. Berat. Nah, makanya yang tadi kayaknya udah dipukul, udah diselingkuhin, logika udah nggak kepake. Dan dia mengatasnamakan karena cinta. Itu bukan cinta. Coba deh ditengok kembali ke masa lalu, sudah berinvestasi apa kamu terhadap dia? Entah waktu yang berlebihan, tenaga yang berlebihan, uang yang berlebihan, atau tubuh. Kalau memang karena itu yang buat kamu nggak mau tinggalkan dia, berarti itu bukan cinta. Itu konsekuensi dari nafsu. Dan itu jelas bukan cinta. Kenapa? Kalau cinta yang sebenarnya adalah cinta ya yang tadi memberi, menjaga, melindungi, meniduri. Bukan meniduri, bukan menyakiti, itu bukan cinta. Jelas pasangan kamu, cowok itu bukan cinta sama kamu. Dia nggak sayang sama kamu, karena kalau sayang dia pasti akan protek kamu, jaga kamu, bukan pukulin kamu. Gitu. Jadi kalau kamu nggak mau pergi karena kamu masih cinta, mungkin kamu bukan cinta. Kamu lagi terjebak dalam sebuah konsekuensi dari nafsu. Dalam gitu. ya? Iya. Dalam. Semakin kesini pertanyaannya, Takut sih sebenarnya. Kayaknya kita langsung altar call aja abis itu. Altar call. Oke, next question. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jika kita dekat dengan banyak orang dengan tujuan untuk salah satunya mungkin sekaligus menyeleksi? Jadi kayak kita dekat sama semua orang, tapi tujuannya kita mau seleksi siapa sih yang cocok sama kita gitu. Prinsip KSR. Koleksi, seleksi, resepsi. Aku bertahu. Luar biasa. Koleksi, seleksi, Resepsi. resepsi. Janganlah yang kayak gitu. Ya, maksudnya
Kalau dekat sebagai teman untuk mengenal Iya. nggak apa-apa, tapi jangan kasih benih-benih cinta juga ke orang itu. Ya kamu mungkin biasa aja, tapi kasihan yang kamu Iya. deketin, dia nggak biasa. Benar. Dia terbuai ya, dia baper. Dia baper. Gitu. Kalau cuma berteman nggak apa-apa. Ira, jangan nangis, biasa, Ra. biasa. Astaga. Sebenarnya kalau berteman nggak apa-apa kan makanya aku sering menyarankan juga ke anak-anak di gerejaku atau orang-orang yang aku mentorin, aku bilang kalau mereka dekat aja dulu, jangan dulu pacaran. Kenapa? Ya. Kalau cuma mengejar status pacaran supaya bisa mengenal, bukankah kamu bisa mengenal tanpa status pacaran? Ya, benar. Ya, karena mereka berkorban dengan status fake. Aku ada postingan, nanti pas aku postingan aku pegang gini di feed Instagram aku, ya Aduh. gitu. Jadi pada akhirnya orang mengejar status pacaran demi kepentingan sosial media. Ya. Iya, jadi buat aku kalau mau kenal sama berteman nggak apa-apa, berteman aja dulu. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu mau deketin seseorang dan mengenal lebih dalam lagi, ya kamu harus bilang juga di depan. Jadi bukan berteman, levelnya sudah mulai berubah, kayak aku mau deketin kamu. Misalnya ya, kalau kamu terganggu kamu ngomong aja ke aku. Ya, jadi yang nggak tebar pesona ke semuanya. Ya kamunya nanti ya kasihan yang lainnya juga. Iya sih. Kamunya nggak Sudah berubah. berharap. Sudah berharap. Ya ghosting lah ya. Iya. Ya dibuat sayang, ngilang. Ngilang. Aduh. Itu baru Sedih, bilang aku syaitan. sedih. Syaitan itu syaitan. Aduh, ya. Jadi jangan ya guys, jangan. Ya. Berteman aja, tapi jangan sampai kalau mau serius ya jangan kayak gitu caranya. Yes. Jadi hindari prinsip tadi KSR ya, koleksi, seleksi, resepsi. Aduh. Aku sih nggak menyarankan itu karena di luar sana banyak yang seperti itu. Kenapa aku nggak menyarankan seperti itu? Karena kalau kamu mau jadi pribadi yang lebih baik dan mau punya hubungan yang lebih baik, cara itu bukan cara yang baik. Kenapa? Di situ kita bisa melihat kamu nggak punya komitmen dalam hidup benar. kamu. Oke. Berarti jangan pakai cara itu guys ya. Apa? Jangan diseleksi. KSR ya. KSR. Apa tuh? Koleksi, seleksi, resepsi. Tapi kalau sudah resepsi ya undangan lah. Ada ya mantan udah resepsi ya? Ada. Ada dong, kasih undangan lagi. Aduh, datang Luar pula biasa. ya? Enggak sih. Enggak ya? Minta Titip izin dulu. lagi ada kak. Aduh, sedih. Ya. Nanti Iya. aja ya. Ya udah lah, Oke. internal banget ya, internal nih. Oke, next. Saat pacaran, batasan-batasan yang memicu nafsu itu apakah mulai dari pegangan tangan? Jadi selama pacaran apakah boleh pegangan tangan? Kok suara kamu kok gemeteran sih? Tidak. Grogi ya. Aduh, Dia ketahuan ya. takut namanya nanti kelihatan di situ. Ketahuan ya. Iya, Nggak. batasan tadi dalam pacaran supaya apa tadi bilang? Apakah mulai dari pegangan tangan? Jadi selama pacaran apakah boleh pegangan tangan? Ya, ya. Agak gimana ya pertanyaannya? Oke, sebenarnya gini, setiap orang itu punya kadar yang berbeda-beda dalam menahan nafsunya. Nafsu seks ya, kita bicara nafsu seks saja ya. Ada yang sudah perpegangan tangan bisa pikirannya kemana-mana. Oh, Ada ya. yang biasa aja. Ada yang pelukan atau merangkul dia pikiran udah kemana-mana, tapi ada yang biasa aja. Oh ya. Ya, terus kalau tanya batasnya seperti apa, tergantung sama kalian masing-masing. Ya. Responnya kayak gitu. Respon misalnya kamu nggak kuat nih kalau udah pelukan akan kemana-mana, kan banyak yang tanya, Kak, boleh nggak sih aku cuman sama cara aku cuman bibir ke belakang, Pak, boleh nggak sih aku kiss? Kak, aku bilang bisa lah kiss, tapi kiss bye. Bye. Bye, dadah bye. Bye. Gini, Berat ya? karena sekali lagi beberapa orang kecupan, ya itu biasa aja buat dia. Kalau aku nggak menyarankan, Ya. saya dulu penganut kecupan saja aman. Ternyata tidak. Tidak, saudara-saudara. Itu celah. Kalau buat aku Ya. celah. Jadi aku nggak menyarankan karena menurut aku ekspresi cinta itu nggak harus ditunjukkan dengan hal itu. Dengan perhatian, dengan kehadiran itu ekspresi cinta. Jadi kalau tanya batas seperti apa, ya tergantung ke kamunya masing-masing. Ketika kamu pegangan tangan kamu merasa aman, pasangan kamu aman nggak? Ya kalau kamu saling merangkul pasangan kamu aman, pasangan kamu aman nggak? Makanya tadi saling komunikasi. Kenapa? Ada celah-celah yang kita nggak bisa buka. Ya buat kamu aman, belum tentu pasangan kamu. Iya. Jadi maksudnya pas lagi begini kayak lagi misalnya rangkul ya di mobil misalnya, kan di mobil kan ada punya setan-setan mobil ya. Perempuan kalau sudah Aduh. sudah tiring. Iya. Nah, misalnya kamunya nggak kuat, kamu bilang sayang, aku nggak kuat. Please, kita nggak mau kan kita kuat. hubungan kita melenceng. Ya, kamu bisa jangan kayak gitu ya. Oh ya sayang. Nah, enak tuh kalau misalnya dua orang dewasa dalam hubungan, saling mengerti. Jadi bukan saling memanfaatkan kayak, oke, dia tidak kuat, baiklah. Nggak, justru kayak, oh dia lagi nggak kuat, aku harus jaga nih. Kenapa? Punya tujuan. Makanya dalam hubungan teman-teman kalian harus punya tujuan. Kalau kalian
berhubungan nggak punya tujuan berbahaya ujungnya. Jadi punya Benar, dasar yang benar. tepat, punya tujuan yang tepat. Jadi hubungan kalian jadi sehat. Kalau Benar. tujuannya nggak jelas, ya jelas. Jadinya ya udah terbawa arus kan. Makanya dalam Benar. hubungan ketika ada orang deketin kamu tanya, kamu deketin aku untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kan tujuannya biasa apa juga nih? cewek-cewek itu apa kalau misalnya cuman diusap sedikit kepala Waduh. jauh. Aduh, Langsung kebiasaan ya langsung. Anda ya. Biasa sih kalau Iya. nggak apa-apa. Ah, pasti dia langsung Iya. Aduh, gimana? Sekali gimana? jangan jangan dilanjutkan seperti itu. Kak lucu loh. Iya. Enggak kan Kadang biasa kan lucu. pasangan kayak kita laki-laki tuh biasa cari pasangan itu yang kayak lebih dari fisiknya lebih pendek Tingginya dari lebih kita. pendek. Dari kita. Jadi biasa kalau misalnya sudah dirangkul begini dan dia sudah diusap kepalanya begini kayak dia langsung kayak kayak baper begitu. Jadi apa namanya kadang jadi kayak kita Kayaknya juga selo banget sih. Iya, Ini lebih ke pengalaman. selo session sih. Jadi Kayak pas sesinya selo sih ini. udah diusap gini, diam. Tidak ya. Enggak Kalau enggak, lah. tar kamunya ya enggak ya. Atau waktu Jangan putar dong. rambut. Ya berarti itu jangan ya. Bukan Ah, jangan sekali boleh, lagi tergantung Tergantung dari- kadar masing-masing. Kadar, oke. Karena misalnya buat aku nggak apa-apa, buat kalian mungkin itu bahaya, jadi jangan. Ya, jadi kalau aku gini, selalu hindari tempat-tempat yang aku bilang bisa memicu kalian bisa jatuh. Aha, benar-benar. Hindari beneran. Ya, dan kalau saran aku kalau kalian punya hubungan dalam pacaran cari mentor. Mhm, Apalagi dua orang yang pernah punya masalah yang nggak baik di hubungan itu butuh banget mentor. benar-benar. Karena kalian butuh ada satu orang yang boleh dibilang mengawasi hubungan kalian supaya nggak kemana-mana melenceng. Jadi Ra, kalau kau dengan pacarmu pergi, Iya. ajak saya. Hai. Ih, Biar saya jadi mentornya kamu di situ. Iya. aku yang bayarkan. Enggak sih. Oke, enggak next juga sih. question. Oke, lanjut. Lanjut, apakah nafsu bisa dikontrol? Nafsu bisa diarahkan, Oh, bukan dikontrol kali ya. Bahasa tepatnya bukan bisa dikontrol, tapi lebih kepada bisa diarahkan. Kita coba sepakati aja ya, nafsu yang dimaksud mungkin nafsu seks ya. mm-mm. Ingat nafsu itu buat aku itu pemberian, itu gift. Yang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa tengking. Pergi nafsu nggak? Hilang. Hilang. Ya. Kayak jin ya. Terus nafsu tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Jadi nafsu itu bisa diarahkan. Misalnya ketika kamu punya keinginan nafsu itu, kamu bisa arahkan dengan olahraga misalnya. Ah, Atau melakukan aktivitas tertentu. Itu bisa diarahkan. Karena kalau kamu menghindari nafsu atau kamu tolak nafsu itu, nanti waktu kamu udah nikah, kayak aneh kan, nafsunya udah hilang ini. Hilang. Aku udah usir dia pergi. Kok aku nggak nafsu? Karena nafsu itu perlu diarahkan. Bahkan gini nih, yang menarik gini. Saya bayangkan, tunggu. Saya bayangkan kalau misalnya nafsu hilang. Aduh. Nafsu makan. Aduh, iya. Nah kita kan Kurus dong. Iya, kita kan bicara tentang Iya. kayak gini lah, nafsu makan. Waktu kamu lagi mau diet, apa yang kamu Benar. lakukan? Ketika nafsu itu muncul, kamu arahkan kan? ah. Nafsu itu nggak hilang, tapi Benar, waktu kamu benar. arahkan tiba-tiba kok perasaan itu mulai redam ya. Iya. Sampai juga waktu kita punya nafsu seks itu lagi naik, ya arahkan aja. Ya yang tadi aku bilang, waktu kamu pengen berdosa, kamu bisa berdoa ternyata. Jadi arahkan ke arah sana, atau kamu bisa olahraga, atau misalnya lakukan satu aktivitas Berarti bantu orang lebih tua. menyibukkan diri. Menyibukkan Mencari diri. aktivitas yang lain. Jadi diarahkan, nafsunya itu bisa diarahkan, nggak bisa dihilang. Aku nggak bilang menghilangkan nafsu, karena kalau menghilangkan nafsu, kasihan nanti kamu pas udah nikah Meredamkan nafsu. meredam, Meredam, oke. diarahkan aja, diarahkan. Karena aku punya kejadian waktu itu aku lagi ada satu kegiatan di Lampung lah, suatu hotel. Aku kaget, aku jadi bintang tamu di tempat itu saat itu, dan saya kaget lah tiba-tiba telepon di hotel itu berdering kan. Saya angkat, waduh suaranya kayak halo, waduh. Nggak Saya tahu pikir, kalau dia jadi-jadian. aduh, saya kaget lah. Halo, kayak suara-suara serak-serak basah kan kayak. Aduh. Oh, kayak gitu terus aku bilang, saya dari lantai 5 dari spa ini gini-gini. Kita tutup jam 11 malam, bla 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 bla. Terus langsung, waduh. Jujur saat itu langsung tiba-tiba muncul pengen. Ya. Aku tutup, aku pergi enggak. Aku tutup teleponnya. Aku pergi lantai 5 ya, Waduh, nomor waduh, berapa? Sudah serius saya menyimak. Aku lupa nomornya berapa, tapi dia kasih nomornya juga. Anda pengalaman ya? Anda tahu. Kan di lantai 5 bukan cuma satu Iya, kamar. tapi Anda tahu nomor berapa ya. Jadi waktu itu aku langsung tutup telepon dan aku langsung duduk, aku berlutut bilang, Tuhan, nafsu ini ada dan gue pengen, tapi gue nggak mau jatuh. Gue menyembah, gue arahkan perasaan itu kepada penyembahan.
Nice. Nah, makanya gini, itu jadi sebuah persembahan kamu buat Tuhan. Jadi penyembahan buat kamu. Firman Tuhan katakan persembahanlah tubuhmu, dan persembahan yang hidup dan berkenan. Jadi waktu ada nafsu-nafsu yang nggak baik, kayak misalnya gini lah, kalau misalnya ada orang sakiti kamu, nafsu kamu untuk menyakiti dia balik ada, apa yang kamu lakukan? Kamu menyembah Tuhan, Tuhan aku benci sama dia, aku sakit, tapi aku memilih untuk mengasihi dia. Mampukan aku Tuhan, tolong aku. Benar. Jadi nafsu itu kamu arahkan untuk jadi penyembahan. Sama juga ketika nafsu seks itu muncul, bilang Tuhan gue pengen lakuin tapi gue nggak mau hidup gue ini di luar dari rencana Tuhan. Aku mau serahkan ini semua kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, mampukan aku supaya aku bisa lepas dari ini semua. Udah setelah aku penyembah itu hampir 30 menit hilang, udah lega. Padahal waktu itu aku ngisi seminar kepemimpinan tentang diri sendiri, memimpin tentang diri sendiri. Bayangin aja itu godaannya tuh gila. Jadi Itu berarti mengajarkan kepada orang tapi belajar dari diri sendiri. Iya. pengalaman diri sendiri. Gitu. Dan aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah lepas dari area itu. Jadi diarahkan, ya, Diarahkan, bukan iya. dihindari ya. Iya. Jangan dihilangkan ya. Kasihan nanti kamu pas malam pertama pas sudah nikah kan. Nggak ada nafsu. Iya aduh. Wadaw. Kenapa Anda? Iya. Saya kayak berpikir kayak, kalau misalnya saya di posisi itu, Iya. Agak kurang ya. siapa yang akan mewarisi semua harta yang saya miliki? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya saya sudah sayang sama dia, tapi ternyata itu nafsu, itu gimana, Kak? Nah tadi kayaknya udah terjawab ya. Iya. Kalau kamu sayang, sayangnya harus definisikan kembali bahwa kamu fokus memberi. Ketika resikonya disakiti, ya kamu hanya mengasihi saja. Tapi kalau sudah nafsu, ya itu udah salah. Itu bukan cinta. Jadi harus Benar. bedakan. Cinta yang sebenarnya tidak saling menyakiti, tapi saling melindungi. Jadi ya tadi ya kayak misalnya hubungan seks. Tadi kalau bilang udah nafsu, berarti kamu nggak sayang. Kamu nggak sayang sama dia, kamu nggak sayang sama diri kamu. Ya, jadi kalau kamu gini deh, kalau kamu nggak bisa kontrol itu di orang lainnya, kamu lihat diri kamu. Kamu perlu jaga diri kamu karena seks itu bisa menghancurkan kehidupan kamu. Cintanya sudah nggak murni lagi. Yang tadi aku bilang Benar, investasi benar. emosi. Ya. Ketika hubungan sudah melakukan hubungan seks, hubungannya udah nggak murni, itu murni cinta. Pasti udah ada nafsu di dalamnya. Karena udah ada pemicu, pikiran udah mulai kemana-mana, ya tiba-tiba sudah mulai nggak bisa pakai logika. Kenapa? Itu bukan cinta lagi, tapi udah nafsu, terkontaminasi nafsu. Jadi kamu harus buat batasan, sepakat dengan pasangan kamu untuk tidak melakukannya lagi, dan cari orang lain, minta pertolongan orang lain bahwa kalian mau lepas dari area ini. Kembali lagi komunikasi. Komunikasi. Masuk komunikasi, oh bukan. Komunitas ya itu. Salah. Salah sih. Salah juga. Bukan, Jurusan ya? bukan. Itu jurusan ya? Jurusan. Jurusan komunikasi ya. Oh, Ayo masuk jurusan komunikasi. komunikasi. Oh. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang paling mau deh. Ya. Ini pertanyaan keberapa nih? Kesekian Aduh, sih. kesekian. Aduh, Oke. udah dihitung sudah. Oke, nextnya, Kak, gimana sih kalau misalnya saya sudah cintai dia dengan tulus, begitupun juga sebaliknya, tapi nafsunya lebih besar dibanding cintanya. Berarti nggak cinta ya, nggak tulus ya cintanya. Karena kalau kembali lagi dengan pengertian cinta dan nafsu, ya sudah sangat berbeda ya. Jadi kalau lihat dari pertama, harusnya udah memahami bahwa ternyata itu bukan cinta, tapi itu nafsu. Ya nafsu yang mengatasnamakan cinta aja. Berarti Kayak- sekarang definisi karena cinta apa? Teh gigi terasa coklat. Berarti bukan karena cinta ya, karena nafsu. Iya, Oke guys, nafsu. hilangkan kata cinta. Semua dilabeli dengan kata cinta. Iya, mengatasnamakan padahal, cinta. ya. Sama kan Mungkin bisa, karena teman-teman belum mengetahui tentang Betul. cinta antara cinta dan nafsu, itu nafsu. seperti apa. Sama kayak akhirnya tadi yang bilang posesif. Ya, aku begini kan karena aku sayang sama kamu. Enggak, Iya. lu nggak sayang sama gua. Oh, diam enggak? Diam enggak? Oh, iya. Iya. Sama orang lain lagi itunya, bukan sama dia, sama orang lain. Sini pasangannya. Aduh. Oke lah. Oke, next. Dan ini pertanyaan berat sih. Berat agak ya? kayaknya lagi di masa sekarang sekali. Lagi Waduh. panas-panasnya sih. Ini selo kayaknya kan saya pertanyaannya. Mungkin Tidak ya. dong. Tidak ya? Apa tuh pertanyaannya? Kak, gimana sih cara lepas dari status FWB? Karena Oh, wow. aku jujur susah lepas dari FWB. Ya, itu lagi happening juga di Jakarta ya. Iya. Jadi Lagi musim. lagi musim. Ya. Oh, emang ada musim kayak gitu? Iya, lagi rame lah. Jadi orang lebih nyaman Iya. yang tadi FWB-an ya daripada status pacaran. Dan yang mungkin satu gini, kamu susah karena kamu belum belajar untuk berkomitmen aja. Maksudnya kamu harus mulai belajar melatih diri kamu
ketika kamu ingin menjalani sebuah hubungan, ya kamu punya hubungan yang jelas, punya komitmen. Kalau kayak gitu kan itu kayak ibaratnya kalau air tuh air lau-lau. Ya, air lau-lau. hangat. Air hangat. Ya, tidak hitam, tidak putih, lebih ke abu-abu kan. Jadi Iya, kamu benar. merasa, jadi gue aman kayak gini aja. Nggak mau berkomitmen, atau jangan-jangan kamu mau FWB-an sama yang lain. Ngerti nggak sih? Jadi karena ini bisa nggak ada status, ya FWB-an aja. Ya, tapi yang lain juga kamu kayak gitu. Atau sebaliknya, pasangan kamu juga maunya kayak gitu doang. Nah, sekali lagi buat orang yang mau serius untuk mengenal sama kamu, ya kamu harus perjelas di depan. Ya ini hubungan kita mau ngapain sih? TTM-an. Tujuannya apa Iya, sih? tujuan apa sih? Kalau cuma sekedar kayak gini aku nggak mau. Aku mau jelas. Buang-buang waktu Buang-buang juga. waktu. Iya nggak sih? Cie, Iya. buang-buang Tapi aku waktu. udah nyaman kayak gini. Mendingan kamu memulai dari semula daripada kamu mengakhiri dengan salah. Oh. Ya, ada kan Benar. dalam hubungan yang tadi kalau kita balik ke beberapa pertanyaan tadi ya, ada orang yang nggak mau putus karena sebenarnya dia bukan sayang sama orangnya, sayang sama hubungannya. Tapi aku udah lama Kak, udah 5 tahun, 6 tahun. Kamu sayang orangnya tuh sayang hubungannya. Iya. Lebih baik memulai dari semula daripada mengakhiri dengan salah. Amin, Ra. Kamu kayaknya dalam ya. hari Sayang ini sama ya. waktu. Aduh, sayang sama waktu nggak Yes. usah. Sama kenangan. Iya, Oke. kamu sayang sama orangnya tuh sama kenangannya Benar, atau sama benar. hubungannya. Kalau iya tapi kan sayang, oh berarti kamu sayang sama hubungannya, nggak usah. Gitu. Intinya berarti kita lebih lebih ke orangnya. Iya dong. Bagaimana kita sayang ke orangnya, bagaimana kita mengasihi orangnya dibanding kita berpikir ini sudah 5 tahun. sudah Jangan terlanjur Iya. lama. Atau alasannya gini, kak aku capek kan, nanti aku harus ketemu orang baru lagi, kenal lagi. Yang tadi aku bilang mendingan kamu mulai dari semula nggak apa-apa daripada kamu mengakhiri dengan salah. Daripada kamu menjalin hubungan dengan dia dan berujung pada masa depan kamu yang berantakan, mendingan kamu harus mulai dari semula aja nggak apa-apa. Ya banyak orang kok yang akhirnya kenalnya cuma dekat dan nikah dan hubungan mereka baik. Ternyata ukuran lamanya pernikahan itu bukan jadi tolak ukur. Ya nggak menjamin orang yang pacaran lama hubungannya akan langgeng juga pas udah nikah. Banyak yang seperti pacaran 9 tahun, 12 tahun, buset cicil rumah udah lunas. Lunas tuh. nih. Aduh. Saya cicil motor kayaknya sudah selesai. Iya. Terus dapat 5 motor. Iya, dan tidak menjamin ternyata. Karena yang menjamin hubungan itu akan sehat ke depannya adalah yang tadi tujuan yang jelas, motivasi yang benar, dan didasari dengan cinta yang sebenarnya, dan trust harus jadi pondasi dalam hubungan. Kalau semuanya nggak ada di area itu ya kelar. Mau hubungan berapa lama pacaran juga nggak akan menjamin nikahnya akan benar nanti. Gitu. Oke. Kalau misalnya nih pertanyaan tambahan. ya. Waduh. Kalau udah tambahan berarti dari orangnya. Dalam ini ya. Bukan Kayak orang Dia lain. sampai kenapa memutuskan untuk FWB karena dia trauma. Iya. Jadi kayak ya udah FWB-an aja, jangan kita punya status gitu. Iya. Gimana tuh? Berarti problemnya adalah dia harus sembuhkan trauma sama lukanya ya. Aha. Ya makanya harus punya pemahaman. Kayaknya kamu ya. Kamu ngomongnya sambil gemetaran soalnya. Enggak. Enggak ya. Teman. Teman ya. Teman. Iya iya. Kalau kamu juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Kalau pers itu ada nggak apa-apa. Karena beralasan yang tadi aku bilang itu beralasan bukan wajar. Ya, kalau beralasan pasti ada pemicunya. Kalau memang pemicunya adalah dia mau FWB karena dia takut terluka lagi, karena dia trauma, berarti solusinya adalah dia harus sembuhkan traumanya. Dia harus sembuhkan lukanya. Dengan apa? Pelan-pelan mungkin kalau dia nggak ketemu orang-orang yang bisa membantu menyembuhkan. Ingat ya, jangan gunakan orang untuk menyembuhkan orang. Ya, kita nggak bisa disembuhkan karena orang lain. Kenapa? Orang itu ciptaan, kita juga ciptaan. Cuma pencipta yang bisa sembuhkan ciptaan. Nah, kebanyakan kita fokus waktu habis putus, pacaran, trauma, luka. Kita mau disembuhkan sama orang lain, berhubungan dengan orang lain. Karena kita pikir dengan hubungan yang baru, hati kita jadi baru. Nggak bisa. Ya, orang yang kita jalani hubungan dengan dia itu juga ciptaan sama dengan kayak kita. Penciptaan nggak bisa menyembuhkan ciptaan. Hanya pencipta yang bisa menyembuhkan ciptaan itu sendiri. Nah, makanya buat orang-orang yang akhirnya memilih untuk FWB-an aja tanpa ada hubungan yang jelas karena dia trauma atau luka, ya dia harus memutuskan untuk sembuhkan lukanya. Dengan cara apa? Misalnya salah satunya adalah dia harus berpunya pandangan bahwa nggak semua pria sama. Ya kan banyak orang kayak udah trauma kan, nggak semua pria sama. Ntar, gini deh, di Palu ada berapa pria? Gak usah Palu deh, satu kecamatan itu udah ada berapa pria? Iya. Segini, emang semuanya kayak gitu? Enggak Kak, ternyata nggak semua dong kayak gitu. Ya, jadi jangan menggeneralisasi satu kejadian ya hanya karena kita pernah terluka dan kita anggap semua pria sama atau semua wanita sama. Nggak semua kayak gitu. Ya jadi mulai pelan-pelan aja terus sembuhkan lukanya. Itu butuh orang lain juga untuk membantu ya. Entah didoakan atau diterapi atau apapun dia. Karena jelas FWB nggak baik buat dia karena dia nggak belajar yang namanya berkomitmen.
Oke. Jadi ya solusinya adalah sembuhkan trauma dan lukanya. Oke, nanti saya bilang temanku, Kak. Oke. Padahal dia catat untuk dirinya sendiri. Iya itu ya. Nah, Sepertinya sih. Sepertinya. ini perbincangan kita sudah apa namanya Kayak sudah luar biasa ya. Banyak Banyak sekali. pertanyaan. Sudah ini? Sudah Tenang dong, pertanyaannya belum. Masih ada sekitar beberapa pertanyaan Baiklah. lagi. Dan yang pastinya tadi kita sudah dengar pertanyaan yang teman-teman sudah berikan Berikan. ke kita dan kita sudah tanyakan ke Kak Riko, dan ini sangat luar biasa jawabannya. Ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Iya sih. jawabannya. Karena ya secara manusiawi, secara kita orang yang belum mengerti tentang nafsu dan cinta itu Cinta. beda tipis ternyata. Dan itu sangat Mind blowing ya. menyentuh sekali buat saya. Oke, altar call. Oke, ke depan. Ayo, boleh. Itu sangat menyentuh sekali karena secara tidak langsung ternyata hubungan yang pernah saya jalani ini secara saya pribadi. Hubungan yang pernah saya Akhirnya. hubungan yang pernah Kita harus memilih. Bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi Satu ya. iya. Gimana? Enggak. Jadi hubungan yang pernah saya jalani atau teman-teman yang pernah Mengalami itu. yang pernah mengalami itu ternyata cinta dan nafsu itu nggak bisa disatuin. Gitu. Cuman memang ada hal yang dibutuhkan dari nafsu itu, tapi nanti belum saatnya seperti itu. Nanti pada saat malam pertama. Aduh. Iya kan? Betul nggak kan? Betul. Iya, Jadi oke. sebenarnya Ini nafsu seks ya. Iya. Karena nafsu kan tadi nafsu makan, Nafsu nafsu makan, apa. Ini iya. kita bicara tentang nafsu seks. Ya sih nggak mungkin kalau nafsu makan nanti di malam pertama. Mati dong. Nah, Iya, jadi iya. saya belajar bahwa hal yang didasari dengan komunikasi, Yes. rasa percaya itu bisa menimbulkan hubungan yang sehat. Betul. Sebenarnya. Benar. Karena kalau misalnya kita menjalin suatu hubungan hanya berpikir dia itu harus ada buat saya, dia tidak boleh ada dengan orang Yang lain, lain. dia Itu tidak nafsu boleh ya? jalan dengan orang lain. Ternyata itu salah dan saya pernah Ada di buat posisi. Oh. hal itu. Iya. Jadi buat mantan-mantan saya maaf ya. Ya, aduh, Ya, yes. saya baru mengerti ternyata kalian luar biasa. Iya. Kau yang membuat seperti saya kayaknya yang pengalaman yang dikasih begitu deh. Kayaknya. Oh, baik. Makanya Jangan-jangan kau, tidak, bukan Atau ya. jangan-jangan kalian Tidak dong, aduh. tidak dong. Waduh. Oke. Sampai satu hal juga yang kita harus sadari, ternyata cinta itu bukan perasaan. Karena kalau cuma sekedar perasaan, ya perasaan bisa hilang. Ya, Oke. karena makanya ketika kita mendefinisikan cinta adalah sebuah perasaan, jadi ketika ada perasaan cinta, kita pikir itu cinta. Yang tadi kita udah bilang ya, itu bisa saja nafsu. Nah, cinta itu bukan sekedar perasaan. Cinta itu sebuah pilihan dan komitmen untuk tetap memilih pada orang yang kita pilih. Contoh misalnya kalau kita dalam Tuhan ya, kalau kita cuma based on falling in love with God, one day perasaan itu akan hilang. Makanya dalam hubungan juga kita harus sadari bahwa yang terpenting bukan sekedar falling in love, tapi grow in love. Oh yes. Benar. Ya, one day perasaan itu hilang, kamu tak akan milih pasangan kamu. Bangun pagi kamu akan bilang, aku memilih hari ini untuk mencintai dia. Karena waktu kamu memilih, perasaan itu bisa mengalir. Kayak Tuhan, sebelum dia mengasihi kita, dia pilih kita kan. Ya, jadi dia pilih kita, kasihnya kepada kita, dia berikan kasihnya kepada kita. Dan gak akan pernah hilang. Kenapa? Kalau konsep cinta karena perasaan, ya dia sangat kecewa sama kita sebenarnya. Tapi enggak, ternyata dia memilih kita. Dan dia tetap mencintai kita apapun keberadaan kita. Sama juga waktu kita nanti teman-teman semua kalau pas lagi mau nikah, kita harus sadari bahwa jangan fokus kepada falling in love, tapi fokus kepada grow in love. Benar. Bertumbuh dalam cinta. Yang artinya kamu tetap akan memilih pasangan kamu apapun keadaannya. Kamu memilih tetap mencintai dia apa adanya, fokus mengasihi dia apapun keberadaannya. Jadi ketika perasaan itu udah mulai hilang, kamu tetap memilih dia. Gitu, kamu tetap berkomitmen untuk dia. karena Mau nggak sudah mau. Iya, karena Komitmen, sudah kan? iya. Komitmen. Jadi cinta sebuah komitmen, sebuah pilihan. Makanya yang cepat-cepat harus Iya. rara lagi. Kalau perasaan itu bisa hilang. Ya, 1 tahun, 2 tahun sudah mulai bosen kan? Makanya sudah mulai pergi sama yang lain. Jalan sama Yang lain. Kenapa? Dia berdasarkan, aku udah gak sayang lagi sama kamu. Udah gak cinta lagi sama kamu. Nanti itu dinamakan masih nafsu Nafsunya. bukan dari cinta. Bukan dari Cintanya. Oke, Ra, gimana Ra? Berat. berat sih ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana,
harus bisa membedakan Antara cinta cinta dan dan nafsu. nafsu. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman youth yang ada di sini atau teman-teman yang sedang menonton. Bisa. Paling dari aku sih jangan fokus cari yang terbaik tapi jadi yang terbaik. Oh. Artinya gini, kita itu butuh penuh dulu dengan Tuhan. Ya kadang kita menggunakan orang lain untuk membuat kita terisi. Kayak misalnya gini, kayak misalnya gelas ini kalau masih kosong, kita harus isi dulu sampai penuh. Kenapa? Kalau enggak, isinya juga harus dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Kalau kita cari orang lain untuk mengisi kita, ketika orang lain udah mengisi kita dan kita penuh karena dia, ya orang itu akan meminta dari kamu juga. Oke. Makanya fokus kamu penuh dengan Tuhan, fokus dengan kasihnya Tuhan, supaya waktu kamu penuh dengan Tuhan, fokus kamu dalam hubungan bukan lagi mencari kebahagiaan, tapi berbagi kebahagiaan. Jadi fokus bukan cari yang terbaik, tapi jadi yang terbaik. Ya, isinya dengan apa? Dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mencintai seseorang dengan cintanya kita, akan terbatas. Kenapa? Kita hanya akan bisa memberi apa yang kita punya. Sedangkan untuk bisa mengasihi seseorang dengan cinta yang benar, ya harus datangnya dari Tuhan. Makanya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena dialah kasih yang sempurna itu, dialah kasih itu. Waktu kita terisi dengan kasihnya Tuhan, kita akan bisa mengasihi orang seperti kasih Tuhan kepada kita. Kita memberi, ya meskipun resikonya disakiti. Jadi yang tadi aku bilang, jangan fokus cari yang terbaik, tapi fokus jadi yang terbaik dulu. Waktu kamu jadi yang terbaik, ya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik juga buat kamu. Ingat, yang baik belum tentu yang terbaik. Yang membuat kamu nyaman belum tentu buat kamu aman. Ingat guys. Jadi yang terbaik buat kamu adalah membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan. Dan hubungan kamu mengarah ke hal yang lebih baik tentunya. Oke. Mantap. Jadi Nice. jangan fokus untuk cari yang terbaik, Tapi jadi yang terbaik. Waduh. Oh my God. Waduh. Ternyata selama ini saya salah. Iya, kamu cari yang terbaik Saya ya? cari yang terbaik. Iya. Fokus jadi yang terbaik. Untung saya sudah punya mindset itu, jadi ya Udah lah ya. udahlah ya, Udah. saya menjadi yang terbaik dong. Saya mewakili teman-teman yang lain Iya sih. sih. yang- Iya. Jadi ketika orang tinggalin kamu, ketika kamu sudah jadi yang terbaik, berarti dia bukan yang terbaik buat Yes, kamu. benar. Iya sih. Banyak sih ya, kita akan bahasnya nggak selesai nih ya. Tapi Kalau kayaknya- mau bahas kayaknya kayak sampai mau bahas. minggu depan mungkin. Panjang ya. Bisa sih. Tapi nanti buat teman-teman yang mungkin masih mau kasih pertanyaan atau masih rindu untuk bertanya tentang antara cinta atau nafsu, bisa nanti di komen di kolom komentar di bawah sini. Oke. 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 Silakan komen apapun itu, yang penting kita bisa sharing, kita bisa berbagi, dan pertanyaannya juga nanti bisa langsung dijawab oleh Kariko. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ini sebagian kecil dari pembahasan dari kita ya, dan di sini. nanti yang kami harapkan juga teman-teman bisa belajar dari pengalaman kita Yes. bertiga. Ya, pengalaman kita bertiga kan? Iya, bukan pengalaman saya sendiri nih. Daripada terima kasih. Serius. Ya, Terima kasih mantan. Oh, Iya, makanya saya bilang terima kasih pengalaman hidup. kalian. Iya. Oh, barisan para. Mantan ya. Disambung Terima dong. kasih buat pengalaman. Iya. Buat aku Berharga akan menemukan sekali. pasangan hidup. Asik. Dan banyak belajar ya kita di sini. Iya, Bang. Dan kita juga terima kasih buat Kariko Kariko. sudah Siap, meluangkan waktunya Betul, dan buat kita. dan ini hal yang sangat luar biasa karena jauh-jauh dari negeri seberang ya. Gimana, Bro? Seberang sana. Datang ke Palu untuk sharing sama-sama dengan kita, dan ini pengalaman yang sangat luar biasa. Yes. Dan sekali lagi buat Kariko tetap semangat di sana. Semangat. Gimana di sana? Di sana bersama dia. Waduh. Tapi dia yang mana? Tetap Sama apa? Bukan sama siapa ya? Sama apa? Aduh, bukan manusia dong ya? berarti itu tuh. Iya. Aduh, apa ya? Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lagi, dan nanti buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe, Iya. like dan komen juga pastinya ya Share di dong, YouTube. share nggak di-share? Di share juga, Apa di share nih yang mau di-subscribe? Channel yang di mana nih? channelnya kita Oh, dong di Community Chat. ya betul Oke. sekali. Atau akunnya juga mau di subscribe boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kalian, aku nggak punya YouTube yang saya maintain gitu. Ya sama kayak mantan jangan di-maintain. Berat sekali saudara. Nah, kita bahas mantan lagi kayaknya beda ya. Nggak usah. Tapi memang ini pembahasannya tentang mantan ya, karena Aduh. masa lalu kan? Oh iya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang pastinya konten ini
sangat luar biasa buat kalian dan sangat menjadi pelajaran Yes. untuk kita menjalani hidup ke depannya Yeah. pastinya. Dan mungkin sekian dari kami dari Om Yud. Om Yud, Jadi saya Marcelo Badilo pamit saya Ayu Rara pamit. dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Selanjutnya. Dadah, bye-bye. Bye. Thank you, Kak.